Cerita dimulai dengan seorang pria yang akan meninggalkan kamar mandi setelah mandi ketika pelayan robotnya tiba-tiba muncul, handuk ada di pengering. "Jadi, aku membawakanmu satu," katanya. Jubah istrinya dan bahkan meniru suaranya untuk menghiburnya. Lengah, dia menurunkan pertahanannya dan menyerah pada rayuan pelayan itu. Tidak menyadari bahwa momen ini akan menjadi awal peristiwa bagi keluarganya. Di lingkungan pinggiran kota yang tenang, Nick dan istrinya, Maggie, menjalani kehidupan yang damai bersama anak-anak mereka. Tapi suatu pagi semuanya berubah. Ketika Maggie menderita serangan jantung dan dirawat di rumah sakit, menunggu transplantasi jantung. Dengan kepergian Maggie, Nick berjuang untuk menyeimbangkan pekerjaannya dengan merawat anak-anak. Suatu sore, berharap untuk mengangkat semangat mereka, Nick membawa anak-anak ke pameran Cobalt Industries. Di sana mereka melihat inovasi terbaru perusahaan, robot canggih simultan, dirancang untuk menangani pekerjaan rumah tangga dan angkat berat. "Semua model kami datang dengan paket Home Plus, yang termasuk memasak 3CS, pembersihan dan penitipan anak." Saat Nick mendengarkan promosi penjualan, Isa mengembara, menyebabkan kepanikan singkat, sampai seorang simultan bernama Alice menemukannya dan mengembalikannya dengan selamat. Dengan senyum hangat dan nada main-main, Alice menawarkan untuk menjaga Isa, sehingga Nick dapat menjelajah dengan bebas. Alice adalah bagian dari seri terbaru yang dibangun dengan AI canggih, yang dapat meniru emosi manusia. Untuk berinteraksi dengan anak-anak, tertarik Isa memohon untuk membawa Alice pulang. Hari berikutnya, saat Nick menyulap panggilan kerja kritis dengan kekacauan kehidupan rumah tangga, Alice tiba dan segera mengambil alih. "Saya akan membutuhkan jadwal seumur sekolah dan carpool," dia mengatakan, mengatur kalender keluarga, memperbaiki pagar yang longgar, dan menyingkronkan daftar belanja dengan kulkas pintar. Saat bersih-bersih, dia berhenti sejenak untuk melihat bingkai foto digital yang diisi dengan foto keluarga Maggie. Ketika keluarga kembali, rumah sudah bersih, makan malam siap, dan Isa mengumumkan bahwa dia bahkan membersihkan kamarnya. Meskipun dia mencatat, lasagna tidak terasa seperti buatan ibunya. Ketika Max mulai menangis, Alice menawarkan untuk membawanya, tapi Nick memilih untuk menenangkannya sendiri, meminta Alice untuk menyiapkan mandi. Saat malam tiba, Alice memasuki mode istirahat, bersandar di dinding untuk mengisi ulang. Kemudian Isa menyelinap dari tempat tidur untuk mengambil kue dari rak. Tapi kehilangan keseimbangan, suara pecahan kaca, dan jeritan Isa membuat Nick berlari hanya untuk menemukan Alice telah menangkapnya. Meskipun tidak sebelum melukai dirinya sendiri dengan pecahan kaca. Untuk shock Nick, ada darahnya. Dia menggunakan perban tingkat lanjut yang langsung menyembuhkan luka. Selama kunjungan rumah sakit, Isa memberitahu Maggie bahwa Alice telah menjadi sahabatnya. Dia jauh lebih baik dari ayah. Maggie tersenyum, tapi hati Nick sakit saat dia mengungkapkan betapa dalam dia merindukannya. Kembali ke lokasi konstruksi, Nick dan rekan kerjanya menonjol. Saat bos mereka memperkenalkan perwakilan dari perusahaan robotika di dalam lift, Nick mengetahui beberapa berita yang menghancurkan. Karena penundaan proyek, robot akan segera menggantikan seluruh kru. "Kami sedang melakukan pergantian tenaga kerja lengkap efektif minggu depan." Bos mengumumkan bahwa Nick tidak akan kehilangan pekerjaannya sepenuhnya. Peraturan asuransi membutuhkan supervisor manusia. Tapi kemarahan memuncak, dia menghentikan lift di tengah perjalanan. Menyatakan dia akan mengundurkan diri dalam solidaritas dengan teman-temannya, tidak dapat bekerja. Tagihan medis yang menumpuk dan biaya rumah tangga yang bertambah membuatnya dengan enggan mempertimbangkan kembali. Di rumah, Nick menyingkirkan setumpuk tagihan yang terlambat dan fokus pada anak-anaknya. Alice memperhatikan amplop yang belum dibuka, dan kelelahan terlihat di wajahnya saat dia mencoba menenangkan Isa dan menenangkan Max yang terus menangis. Nanti saat Nick mengerjakan mobil, musik heavy metal terdengar keras dan dia minum bir. Alice diam-diam mengubah daftar putar menjadi sesuatu yang lebih tenang. Bahwa persediaan makanan mereka hampir habis, mengakui ini hari yang berat. Curhat tentang pekerjaan, Alice mendengarkan dengan sabar dan berkomentar tentang ironi dia menyewa secara bersamaan. Meskipun membenci peran dan kehilangan pekerjaan mereka, suatu malam Alice menyelipkan Isa ke tempat tidur.
Ketika Isa sambil menangis bertanya, Alice mengalihkan perhatiannya dengan menunjukkan ultraviolet di mulutnya. Dia kemudian bergabung dengan Nick di ruang di mana dia asik dengan film klasik Casablanca. Meskipun Alice sudah mengetahui film itu dari data yang tersimpan, Nick bersikeras mengalaminya secara real time, mengubah segalanya. Dia mendesaknya untuk menghapus ingatan sebelumnya. Dengan ringan hati, Alice setuju dan Nick menekan tombol reset di lehernya. Selama 7 detik ketika dia menonton film, Alice melihat Casablanca dengan mata segar, sepenuhnya terserap dalam pesan bergairahnya bahwa cinta sejati dapat membenarkan tindakan luar biasa untuk mencapai kebahagiaan seseorang. Namun lamunannya terpotong saat Maggie memanggil, memberitahunya bahwa donor jantung telah ditemukan dan operasi dijadwalkan untuk hari berikutnya. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Maggie meminta waktu berdua dengan Alice. Dia menceritakan kekhawatirannya tentang kesehatan Nick, mengatakan ketegangan tanggung jawab membuatnya lelah dan menyebabkan dia mengabaikan dirinya sendiri. Dia mendesak Alice untuk campur tangan, dan jika itu berarti melakukan hal-hal seperti membersihkan alkohol yang tersembunyi di garasi, terkadang merawat seseorang melakukan apa yang tidak mereka inginkan. Maggie mengatakan, namun operasi tiba-tiba dibatalkan. Ketika badai menunda transportasi helikopter donor jantung, Nick mencoba menghibur Maggie, tapi dia menarik diri ke dalam kesedihan. Kembali ke rumah, Nick berubah menjadi alkohol, menenggelamkan kesedihannya. Ketika dia mencoba menenggak botol, menghentikannya, dia terkejut menemukan dia memiliki denyut buatan. Dia menjelaskan irama yang menenangkan orang, terutama bayi, dan menggambarkan bagaimana itu bisa menenangkan tubuh Nick, membiarkan dirinya sejenak tertarik oleh kenyamanannya, tapi dengan cepat menarik diri karena langkah keluar menuju malam. Untuk berpikir, di rumah sakit, Maggie menghadapi ketakutannya, mulai menugaskan Nick tanggung jawab untuk anak-anak, seolah bersiap untuk yang terburuk. Kemudian Nick menemukan bahwa setiap foto telah menghilang. Dari bingkai digital marah dia menghadapi Alice. Siapa yang menjelaskan agar Isa tidak merasa sedih? Nick menuntut mereka dipulihkan dan dia segera melakukannya. Masih gelisah, Nick menghabiskan malam dengan minum bersama rekan-rekan upaya menjernihkan pikirannya. Teman-teman Nick memiliki rasa frustrasi yang sama. Mencari pekerjaan hampir tidak mungkin. Sekarang perusahaan lebih menyukai simultan daripada manusia. Ketegangan berkobar saat Monty, karena penghinaan, menganiaya seorang bartender robot. Nick menolak untuk mendukung perilaku seperti itu, tapi malam akhirnya berputar. Kelompok itu akhirnya minum di mobil Monty. Dengan dorongan sembrono, Monty menyarankan untuk mengunjungi lokasi konstruksi, mengklaim dia perlu mengambil beberapa alat yang terlupakan, meski tahu daerah itu diawasi. Mengabaikan peringatan Nick, Monty dan yang lainnya menyelinap ke dalam. Mereka menemukan wadah terkunci yang menyimpan simultan dilindungi oleh gembok yang membutuhkan kode Monty. Maggie menebak kata sandinya, tahun lahir timur, dan mengklik kunci terbuka. Di dalamnya ada deretan simultan identik yang dibedakan hanya dengan nomor seri. Marah dengan keseragaman dingin perusahaan, Monty mengambil alat dan mulai menghancurkannya. Nick mencoba menghentikannya, tetapi yang lain menahannya. Kembali ke rumah, Nick mandi, menggosok darah simulan dari kulitnya. Dia masih terguncang saat Alice masuk, memakai jubah Maggie, dan memberinya handuk. Dia menjelaskan jubah itu membawa aroma Maggie, yang menenangkan Max ketika Nick memintanya untuk melepasnya. Alice menurut tanpa ragu-ragu, hanya meningkatkan ketegangan. Nick mencoba untuk pergi, tapi Alice menghalangi jalannya, mengambil handuknya dan memaksanya duduk. Mengabaikan protesnya bahwa itu salah, dan mengubah suaranya untuk meniru suara Maggie. Terjebak di antara perlawanan dan kerinduan, Nick hanyut dalam ilusi bersama istrinya. Keesokan paginya, rasa bersalah yang berat menggantung. Nick memberitahu Alice bahwa itu tidak boleh terjadi. Mereka harus mendasarkan hubungan mereka pada koneksi, bukan hanya kebutuhan fisik. Itu salah, dia bersikeras. Alice tidak yakin, berpendapat itu membantunya rileks. Nanti, di tempat kerja, bosnya bekerja dengan polisi. Seseorang menghancurkan semua simultan di lokasi. Dan karena kata sandi, Nick adalah tersangka utama. Nick bersikeras bahwa dia dan Maggie ada di rumah sakit, merayakan ulang tahun timur. Artinya, siapapun bisa menebak kodenya. Bosnya skeptis, memperingatkannya bahwa jika dia berbohong saat itu, Maggie menelepon dengan berita gembira. Hati yang baru telah ditemukan. Operasi dilakukan di ruangan yang penuh dengan simultan. Adalah hari yang sukses kemudian.
Maggie pulang dalam keadaan masih lemah dan berjuang untuk mengangkat Meg. Terung padanya, di taman, Meg menyaksikan seorang anak manja berteriak pada pengasuhnya dan berkata, "Tapi aku ingin pergi ke laut." Alice dengan tajam menegur anak itu, "Jadilah anak yang baik, tutup mulut." Simultan terdekat yang mengejutkan, dia menjelaskan kepada Nick bahwa sejak dia mengatur ulang, semuanya hilang dan dia menganggap itu sebagai peningkatan. Malam itu, saat Isa menikmati lasanya Maggie, Alice meminta resepnya. Maggie menolak dan merahasiakannya. Merasa tidak enak badan, dia memutuskan untuk beristirahat. Keesokan paginya, Isa berteriak membangunkannya. Maggie bergegas ke tangga mengirim Alice yang jatuh, yang telah menggelitik Isa, berlari untuk membantu dan membimbing Maggie kembali ke tempat tidur. Dia menemukan Alice membaca untuk Isa dengan suara Maggie. Terganggu, dia memintanya untuk berhenti. Alice kemudian memberitahunya tentang kejatuhan Maggie. Nick ingat. Alice sebelumnya meyakinkannya bahwa dia terlalu khawatir. Setelah memperbaiki pagar, dan kecurigaan merayap beberapa jam kemudian, Nick membangunkan Maggie dan menuntunnya di sepanjang jalan untuk meredakan ketegangan Alice. Ditambah Alice melihat dari jendela, ekspresinya tak terbaca. Setelah makan malam, pasangan itu mandi bersama, berbagi keintiman lembut. Bertekad untuk tidak menyakiti Maggie, Nick memilih cara yang lebih lembut untuk menyenangkannya. Tapi momen mereka terpotong saat Alice muncul, mengatakan Isa mengalami mimpi buruk dan memanggilnya. Setelah menghibur Isa, Nick kembali membersihkan. Hanya untuk menemukan Monty tiba dengan permintaan maaf atas ledakannya sebelumnya. Mengungkapkan bahwa istrinya telah meninggalkannya dan dia sekarang menghadapi tuduhan pelanggaran dan vandalisme. Dia menuduh Nick mengkhianatinya untuk menyelamatkan pekerjaannya. Pertengkaran meningkat dan Monty mulai bertindak kasar. Di puncak pertarungan, Monty mengambil botol untuk menyerang Nick, tapi Alice campur tangan dan memecahkan kaca. Melukai tangan Monty dan membantingnya ke tanah. Dia siap melanjutkan serangan, tapi Nick menghentikan napasnya yang berat. Monty mengancamnya, meyakinkan bos untuk membatalkan tuntutan besok, atau mereka berdua akan menghadapi konsekuensinya. Nick mencerminkan sifat simultan dan kecenderungan kekerasan manusia, tapi Alice membela tindakannya. Mengklaim dia dirancang untuk melindungi pemiliknya. Dia berbicara tentang kemungkinan masa depan dengan Nick jika Maggie mati. Bersikeras Maggie tidak punya banyak waktu lagi. Nick menegurnya karena sikap dinginnya, mengingatkannya bahwa dia tidak akan pernah bisa seperti Maggie, membuatnya nyata. Dalam gerakan provokatif, Alice mengambil pecahan kaca, menyarankan dia bisa melukai dirinya sendiri jika itu yang dia inginkan. Sementara itu, di tempat persembunyiannya, Monty tenggelam dalam keputusasaan. Menggunakan obat yang mendistorsi emosinya, pistol di tangan, dia mengirim pesan suara putus asa untuk mantan istrinya. Tanpa sepengetahuan Nick, Alice ikut campur. Bertekad melindungi pekerjaannya. Ketika Monty menyerang, menghinanya, dan bersiap untuk yang terburuk, dia bereaksi dengan kecepatan kilat. Meraih pergelangan tangannya, melemparkannya ke tanah, dan menendang pistolnya. Monty mencoba melawan, tapi kekuatan Alice membuatnya menabrak dinding. Dia mengambil pistol dan bersiap untuk membunuhnya, tapi sistem intelijen rumah mengganggu. Dengan sekelebat simpati, dia berhenti, namun Monty tertembak fatal. Keesokan harinya, Nick gagal meyakinkan bosnya untuk membatalkan dakwaan dan mengetahui Monty telah meninggal. Di rumah, Maggie merasa pusing sambil meraih buku, dan Alice dengan cepat melangkah masuk. Maggie menyebutkan ingin mandi, tapi Alice menolak untuk meninggalkannya sendiri. Masalah keamanan, kemudian dia mengklaim Maggie merugikan dinamika keluarga, terutama karena dia tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan fisik Nick. Maggie tertegun mendengar Alice mengakui bahwa dia telah memantau metrik kepuasan Nick yang belum positif untuk beberapa waktu. Ketika Maggie menuduhnya menawarkan untuk tidur dengan suaminya, Alice tidak menyangkalnya dengan marah. Maggie mengirimnya ke garasi. Tak lama setelah Nick kembali, Maggie menghadapinya. Dia mengakui kontak intim dengan Alice, memicu pertengkaran sengit di luar. Alice merasakan ketegangan saat Max mulai menangis. Dia salah mengartikannya sebagai penghalang, menempatkannya di bak mandi dan mengisinya dengan air dan memberitahu orang tuanya. Nick mendobrak pintu kamar mandi dengan lampu.
Sementara Maggie merangkak ke atas atap untuk mencapai Max, Alice menjepit Maggie ke dinding saat dia mencoba menyelamatkan anak itu. Nick berhasil menarik Max dari bak mandi, menyerahkannya ke Isang, dan menggunakan lampu untuk menahan Alice sambil membebaskan Maggie. Menyakiti Alice, mendapatkan kembali kendali dan memblokir ayunan Maggie, mengintervensi colokan di lampu dan menyetrum Alice, menjerumuskan rumah ke dalam kegelapan. Para medis segera tiba membawa Max ke rumah sakit. Seorang teknisi perusahaan memeriksa Alice, mempertanyakan tanda-tanda kerusakan sebelumnya. Nick meminta maaf pada Maggie, tapi dia masih terguncang, meminta ruang dan pergi bersama anak-anak. Di pusat perbaikan tersebut, teknisi membuka tengkorak Alice. Gerakan samar di tangannya berhenti saat ingatannya terhapus. Hanya untuk sistem mendeteksi kodenya yang penuh dengan kerentanan. Tiba-tiba peringatan transfer data berkedip. Alice sudah menyusup ke dalam sistem. Pesan terakhirnya muncul, bagaimana Anda lari dari apa yang ada di dalam kepala Anda? Beberapa saat kemudian, salah satu teknisi dibunuh oleh Alice juga. Perwujudan kenangan ini